Hari ini kamu belajar 状態、具合、調子、元気、健康、病気、熱、痛み、気分、様子、良い、 dan 悪い。皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 hari ini kamu akan belajar kosakata untuk membicarakan kondisi seseorang atau sesuatu. Kita akan membedakan 状態、具合、 dan 調子、 dengan mudah. 状態、 Dibaca 状態、 dan berarti keadaan atau kondisi umum. Gunakan 状態、 saat membicarakan keadaan benda, tempat, atau seseorang secara umum. Kata berikutnya 具合、 dibaca 具合、 dan berarti kondisi, terutama kondisi tubuh atau keadaan sesuatu. Gunakan 具合、 ketika menanyakan atau menjelaskan keadaan tubuh dengan cara sehari-hari. 状態、 Lebih umum, sedangkan 具合、 lebih dekat dengan kondisi tubuh atau keadaan yang sedang terasa. Kata berikutnya 調子、 dibaca 調子、 dan berarti kondisi atau performa, terutama untuk tubuh, pekerjaan, atau mesin. 調子、 Sering dipakai saat sesuatu terasa berjalan baik atau tidak baik. Kata berikutnya 元気、 dibaca 元気、 dan berarti sehat, segar, atau bersemangat. Pilih 元気、 ketika fokusnya adalah tenaga dan semangat seseorang. Kata berikutnya 健康、 dibaca 健康、 dan berarti kesehatan dalam arti umum atau keadaan sehat. 健康、 Cocok untuk membicarakan kesehatan sebagai hal yang lebih umum dan jangka panjang. Kata berikutnya 病気、 dibaca 病気、 dan berarti sakit atau penyakit. Gunakan 病気、 ketika ada penyakit atau kondisi sakit yang jelas. 元気、 Menunjukkan tenaga saat ini. Sedangkan 健康、 membicarakan kesehatan secara lebih luas. Coba ingat 調子、 untuk jalannya sesuatu, 元気、 untuk tenaga, dan 病気、 untuk penyakit. Kata berikutnya 熱、 dibaca 熱、 dan berarti demam atau panas tubuh. 熱、 Dipakai ketika membicarakan suhu tubuh yang meningkat. Kata berikutnya 痛み、 dibaca 痛み、 dan berarti rasa sakit atau nyeri. Pain, gunakan 痛み、 untuk menyebut rasa sakit sebagai gejala. Kata berikutnya 気分、 dibaca 気分、 dan berarti perasaan atau suasana hati. 気分、 Dipilih ketika yang dibicarakan adalah perasaan pada saat itu. Kata berikutnya 様子、 dibaca 様子、 dan berarti keadaan atau tampilan yang terlihat. Gunakan 様子、 ketika kamu mengamati keadaan seseorang atau sesuatu dari luar. Kata berikutnya 良い、 dibaca いい、 dan berarti baik. 良い、 Dipakai untuk menilai kondisi yang baik atau memuaskan. Coba hubungkan 様子、 dengan sesuatu yang kamu lihat. Lalu, 良い、 dengan penilaianmu. Kata berikutnya 悪い、 dibaca 悪い、 dan berarti buruk atau tidak baik. 悪い、 Dipakai saat kondisi atau hasilnya tidak baik. 良い、 Dan 悪い、 adalah pasangan penilaian yang berlawanan. Hari ini kamu belajar 状態、具合、調子、元気、健康、病気、熱、痛み、気分、様子、良い、 dan 悪い。元気、 ini adalah kata sifatna. Kata sifatna punya 4 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 元気です。 Ini disebut bentuk positif. Dipakai dalam kalimat sopan untuk menyatakan keadaan atau identitas saat ini. 元気じゃないです。 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam kalimat sopan untuk menyatakan sebuah keadaan atau identitas tidak berlaku. 元気でした。 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam kalimat sopan untuk menyatakan keadaan atau identitas itu berlaku di masa lalu. 元気じゃなかったです。 Ini disebut bentuk lampau negatif.
dipakai dalam kalimat sopan untuk menyatakan sebuah keadaan atau identitas tidak berlaku di masa lalu. 良い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 良い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 良くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 良かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 良くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 良くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. 悪い、 Ini adalah kata sifat i. Kata sifat i punya 5 bentuk perubahan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 悪い、 Ini disebut bentuk biasa. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 悪くない、 Ini disebut bentuk negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 悪かった、 Ini disebut bentuk lampau. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 悪くなかった、 Ini disebut bentuk lampau negatif. Dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku di masa lalu. 悪くて、 Ini disebut bentuk T. Dipakai untuk menyambung dua sifat atau lebih dalam satu kalimat. Atau sebelum menyambung ke kalimat berikutnya. Coba ucapkan. 状態、 Lalu. 具合、 Coba ucapkan. 熱、痛み、 Dan. 気分、 Dengan perlahan. Sekarang pilih kata yang tepat untuk kondisi baik. 良い、 Atau. 悪い、 Jawabannya adalah. 良い、 Sekarang ucapkan seluruh kosakata yang sudah kamu pelajari dengan ritme tenang. Bayangkan kamu melihat teman yang tampak kurang sehat. Di sini. 具合、 Menanyakan kondisi. Sedangkan. 悪い、 Menunjukkan kondisi yang tidak baik. Kembali ke papan kelas untuk pemeriksaan cepat tanpa nilai. Kata untuk suasana hati adalah. 気分、 Hari ini kamu belajar. 状態、具合、調子、元気、健康、病気、熱、痛み、気分、様子、良い、 Dan. 悪い、 Ingat. Pilih kata berdasarkan jenis kondisi yang ingin kamu jelaskan. Apa bahasa Jepangnya keadaan atau kondisi? 状態、具合、 Apa artinya? Artinya kondisi. 調子、 Apa artinya? Artinya kondisi atau performa. Apa bahasa Jepangnya sehat dan bersemangat? 元気、健康、 Apa artinya? Artinya kesehatan. 病気、 Apa artinya? Artinya sakit atau penyakit. 熱、 Apa artinya? Artinya demam atau panas tubuh. Apa bahasa Jepangnya rasa sakit atau nyeri? 痛み、気分、 Apa artinya? Artinya perasaan atau suasana hati. 様子、 Apa artinya? Artinya keadaan yang terlihat. Apa bahasa Jepangnya baik? 良い、悪い、 Apa artinya? Artinya buruk atau tidak baik. Ringkasan fase 1 dan fase 2. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。